Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita berada di mana, Mbak Nesa? Di mana, masih di lereng gunung kita ya? Di lereng gunung ya? Di lereng gunung apa ini, Mbak Nesa? Lereng Gunung Welirang. Lereng Gunung Welirang yang puncaknya selalu mengeluarkan asap, memiliki motivasi spirit and heroes. Dan diduga ada semacam pejalan suci dari ibu kota Majapahit Trowulan menuju Welirang ini. Yang dikenal pada waktu itu Tirtayatra Dharmayatra, Mbak. Dan di lokasi ini banyak sekali pertapaan peninggalan kerajaan Majapahit. Salah satunya yang akan kita tuju di sana itu ada gua ceruk di bawah batu raksasa, penuh dengan balok-balok batu candi, dan banyak sekali ragam-ragam hias yang sangat luar biasa menarik. Dan dahulu kemungkinan memang semacam gua pertapaan. Nah, kita jadi penasaran dan langsung saja ke sana ya. Dan ini cuacanya hujan. Iya, dan jadi gerimis, dingin, tidak menyurutkan aktivitas kita untuk melakukan eksplorasi. Mari, Mbak Ayo Nesa. kita ke sana. Iya. Gimana kemudian sebenarnya ya situs yang sangat luar biasa sekali dari sebuah gunung yang penuh dengan situs-situs bersejarah ini ada duanya, tidak ada di belahan dunia yang lain dengan situs sebanyak di Gunung Penanggungan, Welirang, dan Arjuna ini, Mbak Nesa. Oh, seperti itu. Dan artinya memang apa ya, kalau memang ini dikelola dengan baik ya, atau kepedulian kita semua untuk kemudian minimal registrasi lah dari pihak terkait, atau mungkin semacam ekskavasi ya. Nah ini karena pemugaran dan teman-teman yang bisa kita ketahui bahwasanya ekskavasi yang ada di Indonesia ini, yang lembaga yang memiliki wewenang itu ada 4, Mbak Nesa. Apa itu yang pertama Balai Kebudayaan Jatim, yang dahulu itu BPJB, yang sekarang berubah menjadi BPK. Nah ini yang kedua adalah Balar, Balai Arkeologi. Yang ketiga adalah Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan yang keempat adalah BRIN yang saat ini itu. Nah, artinya memang dengan lembaga-lembaga yang profesional seperti ini tetap harus melibatkan masyarakat lokal, karena masyarakat lokal lah yang mengetahui sebenarnya ada arca yang masih tersembunyi di dalam tanah, gitu ya. Ada mungkin prasasti yang tertutup semak belukar. Nah, ini semuanya karena warga lokal yang mengetahuinya ya, Mbak ya. Dan ini harus ada pelaporan, harus ada kemudian apa ya, edukasi. Dan tentunya kalau kolaborasi dan kerjasama. Termasuk kemudian para aktivis pelestari budaya seperti kita ya. Nah ini kemungkinan memang sangat-sangat indah ya. Ada balai kebudayaan yang terkait, ada kemudian masyarakat lokal, ada para aktivis pelestari sejarah dan budaya ya. Dan di sini banyak batu-batu besar. Oh iya, ini masih banyak batu-batu besar ya, Kang Ega. Yang tertutup lumut ini mungkin ada semacam inskripsi, kita juga kurang tahu di balik batu-batu raksasa ini. Atau mungkin sebagian masih terpendam di dalam tanah gitu, Mbak ya. Oh iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Dan jadi untuk yang situs yang akan kita datangi sendiri ini, Kang Ega, itu situs yang seperti apa? Coba ceritakan singkat ya. Iya, jadi ini ada batu raksasa yang sangat besar, kemudian di bawahnya itu ada semacam ceruk, kemudian di depannya itu ada semacam tembok ya, tembok kuno untuk membatasi area luar, yaitu profan, dan area dalam sakral, yang tidak semua orang pada waktu itu boleh memasukinya. Tapi memang dari segi nama, Mbak, situs-situs di sini ini pada penelitian Belanda itu kebanyakan nama-nama ini diambil dari nama cerita-cerita rakyat yang sekitar tahun 1936. Nah, jadi pada masa kerajaan Majapahit sebenarnya nama-nama ini tentu berbeda dengan nama-nama pemberian masyarakat, seperti Kendali Sodo gitu ya, yang ternyata dalam pewayangan itu adalah Kendali Sahadat untuk mengendalikan kalimat syahadat. Tentunya ini berbeda dengan konteks kesejarahnya pada masa kerajaan Majapahit dahulu gitu ya, sebagai sebuah tempat pertapaan. Nah, iya. Ternyata sudah dekat kita ya. Iya, sudah kelihatan. Sangat menarik, ada bendera merah putih ya, sangkai merah putih ada, kemudian batunya sangat menarik dan sangat unik ya. Apa kita langsung ke sana saja ya? Kita langsung ke sana aja. Coba kita lihat.
Nah, wah, ini luar biasa ya. iya. Batu namun di bawahnya terdapat seperti kayak ruangan seperti itu ya. Iya, tempat orang-orang zaman dahulu melakukan pertapaan. Pertapaan. Sebenarnya sih banyak pertanyaan dari para netizen sih ya, Mbak Nesa. Kalau mungkin dari pengetahuan Mbak Nesa, kenapa sih orang zaman dahulu itu bertapa, Mbak Nesa? Ya karena untuk menuju tujuan akhir mereka ya. Dan terutama mereka itu memilih bertapa di puncak-puncak gunung. Jadi mereka merasa bahwa puncak tertinggi dalam kehidupan mereka itu adalah gunung yang semakin dekat dengan Sang Yang Agung. Seperti itu kalau menurut saya. Menurut Kang Ega seperti apa? Jadi ada beberapa hal ya dalam kitab-kitab tentang pertapaan. Baik itu kemudian pada masa kuno, misalnya Arjuna Wiwaha. Ini sangat tenar pada masa itu, yaitu tentang kitab ini bercerita tentang Pangeran Arjuna. Ini bertapa di atas Gunung Indrakila guna untuk mendapatkan senjata pamungkas untuk melawan para Kurawa. Nah, itu. jadi ini makna bertapa yang pertama. Untuk memenuhi sebuah keinginan atau cita-cita atau hajat yang belum terpenuhi. Nah, ini bisa kemudian pada masa selanjutnya Ratu Kaliamat itu juga melakukan pertapaan gitu ya, untuk kemudian menuntut keadilan terbunuhnya suaminya, yaitu Pangeran Hadiri. Kemudian orang-orang pedalaman seperti Ki Ageng Pamanahan, kemudian Sutawijoyo, kemudian Ki Panjawi itu kemudian berhasil membantu Ratu Kaliamat. Ini salah satu seperti sebagaimana halnya kemudian tujuan bertapa Arjuna gitu ya, untuk mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan. Ada juga kemudian memang banyak sekali tujuan untuk menggapai kemuksaan. Itu harus bertapa. Jadi banyak hal. Sehingga kemudian lereng gunung ini sangat dimungkinkan tak ubahnya seperti akademi atau asrama tempat para pangeran muda atau bangsawan muda Majapahit guna menimba ilmu untuk mendapatkan semacam senjata. Itu kan kiasan gitu ya, untuk mendapatkan ilmu yang mumpuni guna menggapai kehidupan, sama dengan guna melawan para Kurawa dalam kehidupannya itu. Coba kita lihat ya. Nanti kita lanjutkan tentang kisah Arjuna Wiwaha. Nah ya. Senternya mana tadi? Ini. Oh ya. Jadi kita perlu memasuki area yang paling sakral dan magis ya? Nah, kita juga penasaran banget ya. Selain ini ada semacam pembatas ya, semacam gapura gitu ya. Dan di dalamnya ini kita juga sangat penasaran gitu ya. Dan tidak ada tikarnya ya. Untuk kemudian tempat duduk. Nah, kita mungkin jongkok saja nggak apa-apa ya? Kita jongkok. Nah, ya jongkok saja. Jadi di depan ini kita udah disambut ini. Apa yang coba jelaskan? Nah, jadi ini mungkin teman-teman ya. Pertapaan Kendali Sodo yang ada di atasnya dan di bawahnya itu yang dipercaya hingga saat ini sebagai lambang Suryah Kerajaan Majapahit, atau juga disebut Batarah Nawasanga atau Dewa Sembilan gitu ya. Jadi yang tengah Siwah Mahadewa dikelilingi 8 dewa di penjuru arah mata angin. Atau juga pada masa lalu disebut dengan Astadikpalaka, yaitu dewa-dewa yang berada di seluruh penjuru mata angin, di mana kemudian di tengah sebagai dewa tertinggi Siwah Mahadewa ini juga mewakili Trowulan sebagai ibu kota kerajaan Majapahit atau Majapahit Empire gitu ya. Itu dikelilingi oleh negara-negara sekitarnya, misalnya Tumapel atau Singosari, Daha, Kediri, kemudian Wengker, kemudian Matahun, Lasem, Tanjung Pura, ya Kabalan dan lain sebagainya. Itu adalah negara-negara yang mengelilingi Majapahit yang tunduk di bawah kekuasaan Majapahit yang ada di tengah. Sedangkan dewa-dewa di sini yang tengah adalah Siwah Mahadewa, yang lainnya misalnya Bayu, kemudian ada Kubera, ada Agni, dewa api, kan banyak ya. Kemudian ada Wisnu, ada Brahma, kemudian banyak ya, ada Waruna, dewa laut kan ya. Nah ini jadi dewa-dewa segala penjuru arah mata angin itu adalah dewa-dewa dalam kepercayaan tradisi Hindu, namun memiliki makna bahwasanya Majapahit yang ada di tengah sebagai kerajaan Sri Maharaja itu kemudian membawai raja-raja daerah yang ada di sekelilingnya. Jadi ini
Ada konsep Kita Kasta coba. Dipalaka. Coba Kita masuk masuk ya ya sebagai teman-teman. sebuah Jadi tempat pertapaan ya. di sekitar sini kita Mm-mm. jumpai batu-batu kuno ya, gitu, dengan ciri khas yang lebar-lebar ini. Jadi Seperti peninggalan era-era Majapahit. iya, jadi peninggalan era kerajaan Majapahit, meskipun tidak kita temukan inskripsi yang ada di lokasi ini, namun secara metode korelasi sebagaimana di lereng Gunung Penanggungan, kebanyakan tempat-tempat seperti ini dengan beberapa pahatan-pahatan berciri seperti ini kebanyakan era kerajaan Majapahit ya. Kemudian di sini ada payung yang Nah, berwarna kuning. Iya. Tentunya dengan ada arti dan filosofi tersendiri ya, kenapa payung kuning ditaruh di sini, Kang Ega. Menurut Kang Ega apa ini filosofi Jadi, artinya? Payung kuning atau payung pada masa lalu itu disebut dengan catra atau catrada. Ini bahasa Sangsekertanya ya. Payung sebagai pengayom. Nah, mengayomi artinya raja atau manusia yang memiliki manfaat di tengah-tengah masyarakat harus kemudian memberikan perlindungan kepada rakyatnya, atau kemudian kita juga semuanya harus bisa melindungi keluarga kita, masyarakat kita. Itu ada sebuah pengabdian ya, untuk kemudian orang-orang bisa berteduh di bawahnya. Nah ini rahayu, rahayu, rahayu. Bicara mengenai berteduh di bawahnya, nah kali ini kita juga bisa berteduh di bawah batu raksasa ini. Di bawahnya ini terdapat seperti ruang-ruang. Nah, mungkin ini yang digunakan oleh orang zaman dahulu untuk bertapa, seperti itu ya Kang. Iya, mungkin saja ini ada beberapa diduga gitu ya, semacam lubang rahasia yang masih tersembunyi. Maka dari itu memang perlu membutuhkan ekskavasi secara profesional dari pihak terkait gitu ya, agar kemudian informasi ini apakah valid ataukah hanya hoak ya. Nah ini, dan memang dipercaya bahwa di bawah batu ini ada banyak sekali pusaka yang masih tersimpan di dalamnya. Nah ini, tapi secara konteks pada waktu itu gua ini sebagaimana di Gua Kendali Sodo yang di lereng Bekel itu adalah gua-gua pertapaan. Gua-gua pertapaan. Nah, kembali lagi pertanyaan saya yang biasa saya tanyakan pada Kang Ega. Jenis batuan yang ada di sini ini adalah batuan apa Kang Ega? Mungkin kita bisa sambil mengulas sambil berdiri Kang Ega. Iya. Oke, kita akan bahas batuan yang ada di sini. Jadi kebanyakan hampir batu-batu yang di sini, jadi pada masa lalu ini memang di kota Trowulan itu jauh dari kemudian pegunungan, sehingga kemudian tanah untuk membuat batu bata itu adalah yang melimpah. Jadi adalah menggunakan material yang terdekat dan yang mudah diperoleh di suatu tempat tertentu. Sedangkan di lereng Gunung Welirang ini batu sangat banyak sekali. Yaitu batu sangat banyak sekali. Ada berbagai macam batuan-batuan andesit tentunya ya, dan termasuk kemudian batuan-batuan vulkanik atau yang disebut juga dengan basal gitu ya. Nah itu seperti ini. Jadi leluhur kita juga tidak memaksakan untuk kemudian membuat material yang sangat keras, misalnya batu sungai. Nah itu ya, itu tidak memaksakan karena pahatannya juga nanti lama gitu ya. Tapi menggunakan batu-batu cadas atau batu-batu basal gitu ya, yang lebih mudah proses pemahatannya. Ya, nah, seperti itu. Nah di sebelah sana teman-teman juga bisa lihat, di sana ada setumpuk bebatuan ya. Sama kita lihat sana saja. Mungkin ada apa? Jadi di sini masih banyak sekali tercecer gitu ya. Balok-balok batu candi seperti ini, pinggiran-pinggiran candi. Nah ini bekasnya ada seperti ukiran ya di bagian. Iya, kayak ada ukiran-ukiran tertentu ya. Dan ini kita bisa pojokan dari sebuah candi ya. Nah, sampai di sana. Dan di atas sana ada tumpuannya lagi. Nah, itu juga ada semacam struktur ya. Jadi ini sangat disayangkan, memang kita sangat miris sekali sampai sejauh ini gitu ya. Belum ada perhatian dari pihak terkait ya untuk melakukan studi atau observasi atau kemudian ekskavasi gitu ya. Dan ternyata tinggalan di sini sangat melimpah. Kemungkinan area ini itu sekitar lebih dari 10 hektar loh. 10 hektar. Iya, 10 hektar yang penuh dengan sebuah kompleks yang dahulu memiliki makna 4 ya, sebagai sebuah pemujaan, pertapaan, asrama kadewa guruan, dan persajian. Jadi teman-teman bisa lihat dari sebelah sini tuh terdapat seperti bebatuan ya, yang seperti ini. Nah, bertumpuk seperti itu ya, seperti ada sebuah bekas bangunan di sebelah sini. Nah, ini mungkin
benar yang dikatakan dengan Kang Ega tadi, kalau diekskavasi, dicari tahu lagi, mungkin akan ditemukan sebuah struktur bangunan yang dulunya ada di sekitar sini. Iya, sebuah komplek yang sangat luas gitu ya, penuh dengan sebuah situs-situs gitu ya, yang udah sangat luar biasa sekali. Coba kita lanjutkan ke sana, ada tumpukan apa? Kita penasaran. Oke. Ya. Ayo kita ke sana. Ya. Nah, ini banyak sekali Mbak ya. Iya, kanan kiri kita kanan bisa kiri lihat. kita itu, iya sampai saat ini memang kita penasaran kok belum ditemukan prasasti gitu ya. Iya. Mungkin nanti kalau diekskavasi oleh pemerintah mungkin banyak ditemukan artefak-artefak penting. Nah, gitu ya. Jadi kanan kiri teman-teman bisa lihat ya, di situ Iya. ada batu bata yang tertumpuk dengan semak-semak yang belukar. Nah, Iya, jadi batu candi kanan Mbak, kiri ya. kanan kiri. Batuan Ini ada candi, batuan candi. yang masih tertutup oleh tanah, bahkan semak belukar. Di sebelah sana juga ada batu-batuannya. Bahkan di situ tertumpuk gitu saja ya. Nah, ini Kang Ega. Nah, iya ini. Coba ini ada apa ini ya? Nah, ternyata dengan sebuah apa piramid ya? Piramid, batu ya ditumpuk menyerupai bangunan piramid. Mungkin seperti itu. penumpukan ini baru ya, diambil dari area sekitar yang artinya kemungkinan di dalam tanah ini masih banyak lagi dan sangat melimpah. Sebuah kompleks pertapaan yang sangat luas sekali gitu ya. Atau mungkin juga ini ada altar tunggal sebagaimana kemudian yang ada di lereng-lereng Gunung Welirang. Lereng Gunung Penanggungan ya. Oh iya. Oke Kang Ega, mungkin sampai situ aja ya informasi yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Mungkin kalau ada kurang lebihnya teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan mungkin sampai di sini aja Kang Ega ya. Iya. Terima kasih dan salam budaya, salam Rahayu, rahayu, rahayu.